Kisah terindah di Qadisiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat 4G, pernah nggak terbersit dalam pikiran kalau udah besar, dapat kesempatan umur dari Allah, pengen jadi seorang ibu kayak gimana? Mungkin ada yang kepikiran pengen jadi ibu, punya anaknya banyak, atau karena udah pernah ngerasain gimana rasanya punya saudara banyak, pengen punya anak 2 aja deh, atau 1 aja cukup. Pernah nggak kepikiran kayak gitu? Nah, pas banget nih sama pembahasan bedah teman juga kita malam hari ini. Jadi insya Allah kita akan bahas tentang ibunya para syuhada. Sebelum itu coba deh kita merenung sebentar di umur kita yang mungkin 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun. Kira-kira sejauh apa sih sahabat 4G ingat atau tahu sejarah peradaban Islam atau tokoh-tokoh muslim yang memiliki peran luar biasa terhadap kegemilangan agama Islam? Coba dicek ya, jangan-jangan sedikit banget nih tokoh-tokoh muslim atau sejarah Islam yang kita ketahui. Pada malam hari ini, Kak Aca akan menceritakan salah seorang sosok wanita mulia yang memiliki 4 orang anak laki-laki, dan kisahnya masyhur dikenal sebagai seorang ibunya para syuhada. Kira-kira ada yang tahu? Iya, bener banget. Namanya adalah Al-Khonsah binti Amru. Ada yang pernah dengar? Sahabat 4G pasti tahu kalau dari dulu bangsa Arab ini emang dikenal kepandaiannya di dunia syair menyair. Nah, Al-Khonsah binti Amru termasuk sebagai salah satu wanita cerdas dan mulia yang jago banget bersyair di masanya. Bahkan katanya nih, banyak riwayat yang menyebutkan kalau nggak ada deh orang yang mampu menandingi kehebatan Al-Khonsah dalam bersyair sampai hari ini. Al-Khonsah merupakan satu-satunya, the one and only wanita yang memiliki kemampuan mengolah bahasa menjadi bait-bait indah tanpa celak. Masya Allah ya. Nah, ada yang menarik nih. Dulu sebelum Al-Khonsah masuk ke dalam agama Islam, awalnya Al-Khonsah ini hanya mampu melantunkan 1 atau 2 bait syair aja. Tapi kemampuan Al-Khonsah melesat menjadi syair yang indah ketika saudara yang sangat dikasihinya meninggal dalam medan perang. Karena dukanya yang mendalam, sejak saat itu bait-bait syair Al-Khonsah menjadi lebih panjang dan indah. Nah, terutama syair-syair yang berisi soal kedukaan. Nih, Kak Aca coba bacain salah satu penggalan bait syair Al-Khonsah yang menggambarkan dukanya ketika Syaha, yaitu saudaranya, meninggal dunia. Di Kak Aca coba baca ya. Wahai mata, bantulah aku, jangan cepat mengering. Bukankah engkau turut menangisi kepergian Syahar? Tidakkah engkau menangisi sang pemberani dan gagah? Tidakkah engkau menangisi pemuda yang terpandang? Hidupnya penuh kedermawanan, menjadi panutan keluarga meskipun masih muda. Gimana? Nggak sebagus Al-Khonsah sih pasti ngebacainnya. Beliau mah pasti Masya Allah lebih keren. Tapi deh, coba kalau sahabat 4G baca berulang kali, kerasa sedihnya ketika Al-Khonsah ditinggalkan oleh saudaranya. Nah sahabat 4G, bahkan nih saking indahnya syair-syair Al-Khonsah, Rasulullah SAW pernah loh melontarkan pujian kepada Al-Khonsah. Nih Kak Aca ceritain ya kisahnya. Jadi
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meminta Al-Khonsa untuk melantunkan sebuah syair. Ketika Al-Khonsa menyampaikan syairnya, kemudian Rasulullah merasa kagum. Nah, akhirnya tahu nggak? Rasulullah mengatakan nih ke Al-Khonsa, ayo terusin, tambahin lagi syairnya hai Khonsa. Masya Allah, Rasul aja yang denger ngerasa kagum dengan syairnya. Kebayang gak sih kalau kita ada di posisi itu? Kayaknya 4 jempol gak cukup deh untuk menggambarkan kehebatan Al-Khonsa dalam menyampaikan syairnya. Nah, sahabat 4G, setelah Al-Khonsa memeluk agama Islam, kemudian Al-Khonsa menyadari bahwa anak adalah amanah yang harus dijaga olehnya, bahwa anak adalah titipan dari Allah. Sehingga karena Al-Khonsa paham bahwa tugasnya sebagai seorang ibu adalah menghantarkan buah hatinya pada derajat tertinggi, yaitu takwa kepada Allah, maka Al-Khonsa pernah memberikan sebuah pesan indah dan tegas kepada 4 anak laki-lakinya. Pesan ini disampaikan sebelum keempat buah hatinya ini ikut perang Qadisiyah. Nih, Al-Khonsa mengatakan seperti ini pesannya. Hai putra-putraku, kalian semua memeluk Islam dengan sukarela dan berhijrah dengan senang hati. Demi Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kalian adalah keturunan dari satu ayah dan satu ibu. Aku tidak pernah merendahkan kehormatan dan merubah garis keturunan kalian. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan akhirat jauh lebih baik daripada kehidupan dunia yang fana. Putra-putraku, bersabarlah, tabahlah, bertahanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Jika kalian melihat genderang perang telah ditabuh dan apinya telah berkobar, maka terjunlah ke medan laga dan serbulah pusat kekuatan musuh. Pastikan akan meraih kemenangan dan kemuliaan di dalam kehidupan abadi dan kekal selama-lamanya. Masya Allah, kebayang gak sahabat 4G? Kira-kira gimana rasanya jadi seorang ibu yang mengikhlaskan dan mewakafkan anaknya untuk ikut ke medan perang dan menjadi syahid di sana. Belum tentu akan bertemu lagi ketika kembali dari peperangan. Dan alhamdulillahnya, Masya Allah, atas izin Allah, keempat anak Al-Khonsa ini kemudian menjemput syahidnya pada peperangan Qadisiyah. Keempat-empatnya, Masya Allah, luar biasa. Nah, sahabat 4G, ada hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Al-Khonsa, bahwasannya untuk menjadi seorang ibu yang hebat perlu persiapan sejak dini, bukan kemudian ketika sudah menikah, mengandung, baru deh kepikiran gimana cara ngedidik anak ya gitu. Tapi harus dipersiapkan di umur-umur sahabat 4G sekarang, di umur 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun, dan seterusnya, mempersiapkan diri untuk menjadi seorang ibu yang hebat. Kata Allah, seorang ibu yang hebat adalah ibu yang memiliki derajat ketakwaan yang tinggi. Ketakwaan yang tinggi dapat kita raih dengan terus-menerus mengkaji ilmu-ilmu Islam dan menyampaikannya di tengah-tengah umat. Ya. Terima kasih banyak, semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil, ada manfaat yang bisa kita ambil dari bedah teman syurga kali ini. Terima kasih banyak. Al-Khonsa binti Amru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.